datang di channel Educam Ganesha. Sebelum mulai, mohon diperhatikan 3 berikut. Yang pertama, jangan lupa untuk berdoa. Kedua, meminta file kepada admin. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi ulang sebagai daya ingat. Baik, langsung saja kita membahas teori SBMPTN ekonomi untuk bab permintaan, penawaran, dan elastisitas. Untuk yang pertama, yaitu ada permintaan. Permintaan memiliki arti yaitu jumlah barang atau jasa yang dibeli pada tingkat harga dan periode waktu tertentu. Jenis-jenis permintaan yang pertama ada permintaan absolut atau tidak disertai daya beli. Kedua ada permintaan efektif atau disertai daya beli dan terjadi transaksi pembelian. Ketiga ada permintaan potensial atau disertai daya beli namun belum terjadi transaksi pembelian. Keempat ada permintaan turunan atau tergantung pada permintaan barang lain. Kelima ada permintaan individu atau permintaan perorangan. Dan yang terakhir yaitu permintaan agregat atau kolektif, yaitu permintaan keseluruhan dari berbagai individu. Permintaan memiliki hukum. Yang pertama, permintaan dan harga berbanding terbalik. Contohnya, ketika harga barang naik, maka permintaan turun. Dapat dirumuskan sebagai P sama dengan 1 per H. Selanjutnya, fungsi permintaan. Fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara kuantitas permintaan barang atau jasa dengan harga barang atau jasa tersebut, dengan mematuhi hukum permintaan sehingga nilainya negatif. Bentuk umum fungsi permintaan yaitu QD sama dengan A dikurangi B dikali PD atau PD sama dengan min 1 per B dikali QD dikurangi A, di mana AB ini konstanta dengan B harus bernilai negatif atau dilihat dari kemiringan kurva. Selanjutnya B didapatkan dari delta QD per delta PD. Dan QD yaitu jumlah barang atau jasa yang diminta, sedangkan PD adalah harga barang atau jasa yang diminta. Selanjutnya ada rumus permintaannya. P dikurangi P1 per P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per Q2 dikurangi Q1. P1 disebut dengan harga awal, P2 disebut dengan harga akhir, Q1 disebut kuantitas awal, Q2 disebut kuantitas akhir. Selanjutnya kurva permintaan. Yang pertama moving along the curve atau pergerakan titik pertemuan antara harga dan permintaan disebabkan harga barang. Jadi fungsi permintaannya sama dengan Q sama dengan A dikurangi B dikali P. Dapat diperhatikan kurva berikut. Kedua ada shifting atau pergerakan disebabkan faktor bukan harga. Di mana dilihat dari kurvanya, ketika geser ke kanan, permintaan akan bertambah, dan ketika geser ke kiri, permintaan akan berkurang. Selanjutnya ada penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang dijual pada tingkat harga dan waktu tertentu. Hukum penawaran di mana hubungan kuantitas dengan harga berbanding lurus. Dengan rumus S sama dengan I dikali H. S sebagai penawaran dan H sebagai harga. Fungsi penawaran, di mana menunjukkan hubungan antara kuantitas penawaran dengan harga barang atau jasa dengan mematuhi hukum dan hingga nilainya positif. Dapat dilihat dari kurva penawaran. A. Moving along the curve, yaitu pergerakan titik pertemuan antara harga dan penawaran disebabkan harga barang. Jadi dapat diartikan fungsi penawarannya ya Q sama dengan A ditambah B dikali P. Sedangkan shiftingnya yaitu pergerakan disebabkan faktor bukan harga. Ketika geser ke kanan, penawaran bertambah dan geser ke kiri, penawaran akan berkurang. Selanjutnya ada elastisitas, di mana sensitivitas harga terhadap perubahan harga.
elastisitas permintaan, yaitu perubahan harga berpengaruh pada permintaan barang berubah. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. ED sama dengan min delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ED adalah elastisitas permintaan, delta Q perubahan jumlah permintaan, delta P yaitu perubahan harga, Q jumlah permintaan awal, dan P harga mula-mula. Selanjutnya elastisitas penawaran, yaitu perubahan harga berpengaruh pada perubahan jumlah barang yang ditawarkan atau dijual. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu IS sama dengan min delta Q per delta P dikali P per Q, di mana ES sama dengan elastisitas permintaan, delta Q yaitu perubahan jumlah permintaan, delta P perubahan harga, Q jumlah permintaan awal, dan P harga mula-mula. Selanjutnya ada elastisitas silang, di mana perubahan harga barang yang satu mempengaruhi permintaan harga barang yang lain. Dapat dirumuskan sebagai berikut. ES sama dengan min delta QA per delta PB dikali PB per delta QA per QA. ES sebagai elastisitas permintaan, delta QA yaitu perubahan jumlah permintaan, delta PB yaitu perubahan harga, QA jumlah permintaan awal, dan PB harga mula-mula. Jadi untuk elastisitas silang, ketentuan hasil perhitungan di atas ialah positif dan negatif. Jika positif, kedua barang memiliki hubungan substitusi, sedangkan negatif, kedua barang memiliki hubungan komplementer. Selanjutnya ada elastisitas pendapatan, di mana pengaruh perubahan pendapatan terhadap jumlah barang yang diminta. Dapat dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan persen perubahan jumlah barang yang diminta per persen perubahan pendapatan, atau E sama dengan delta Q per delta Y dikali Y per Q, di mana Y yaitu pendapatan konsumen. Baik, cukup sekian pembahasan teori SBMPTN Ekonomi untuk bab permintaan, penawaran, dan elastisitas. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.